Baik sahabat Perhonor, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang aplikasi yang selama ini kita bahas. Kita akan berbincang sedikit mengenai sesuatu hal yang mungkin penting bagi beberapa orang. Yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah alasan-alasan orang mengapa ini menjadi aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu adalah seseorang yang bekerja untuk instansi pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah, yang terdiri dari dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K. Jadi kita akan membahas apa sih alasan orang kebanyakan sehingga mereka ingin menjadi seorang PNS atau P3K. Jadi sudah kami rangkum ada 4 alasan besar, alasan pokok yang membuat mereka ingin menjadi pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah tentunya yang paling klasik, yaitu adanya jaminan hidup atau tunjangan hidup yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil. Seperti kita ketahui bahwa seorang pegawai negeri sipil ada seorang yang bekerja di instansi pemerintah untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi atas imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil itu, pemerintah memberikan penghasilan tetap setiap bulan, yaitu gaji bulanan yang diterima oleh pegawai negeri sipil ini sifatnya teratur dan dijamin oleh pemerintah. Sehingga saya belum pernah mendengar bahwa pemerintah wan prestasi dan tidak membayar gaji pegawai negeri sipil selama pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk menerima gaji. Karena ada beberapa syarat atau ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang pegawai negeri sipil itu tidak bisa menerima gaji, misalnya karena dia menerima hukuman disiplin atau dia sedang cuti di luar tanggungan negara atau alasan lain. Baik, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk gaji seorang pegawai negeri sipil itu terkadang tidak sama dengan pegawai negeri sipil lain, walaupun mereka berada di level yang sama. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil ini. Yang pertama adalah kemungkinan yang bersangkutan itu berbeda instansi. Misalnya pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi vertikal atau instansi kementerian pusat itu akan berbeda dengan pegawai negeri sipil yang ada di daerah atau PNSD. Itu yang pertama. Tentu tunjangan yang diterima oleh seorang pegawai negeri sipil yang bekerja untuk instansi pemerintah pusat itu tentu lebih besar Seperti kami di daerah, kami harus bersyukur dan bersabar dengan apa yang telah diberikan, walaupun tidak sebesar dengan apa yang diterima oleh seorang PNS di instansi vertikal atau instansi pusat. Yang kedua adalah yang membedakan karena adanya jabatan. Jadi seorang pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat dan golongan yang sama kemungkinan memiliki penghasilan yang berbeda, karena yang PNS ada salah satu diantaranya yang memiliki jabatan lebih tinggi. Jadi itu dimungkinkan bahwa perbedaan gaji yang mereka terima. Sebenarnya kalau gaji pokok sih sama untuk instansi pemerintah pusat dan daerah itu sama gaji pokok. Yang membedakan adalah tunjangan jabatan dan lain-lain. Hal yang membedakan yang lain untuk perbedaan gaji yang diterima adalah kemungkinan karena prestasi. Jadi orang yang memiliki pangkat golongan yang sama di instansi yang sama dan memiliki jabatan yang sama kemungkinan akan berbeda penghasilan karena alasan prestasi. Jadi di antara kedua PNS yang memiliki kesamaan ini, ada salah satunya yang memiliki prestasi yang lebih baik. Tentu pemerintah mengapresiasi dengan memberikan penghasilan yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Hal yang lain adalah mungkin karena yang bersangkutan berada di daerah terpencil sehingga tunjangan kemahalan untuk daerah tersebut itu tinggi atau besar. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk melakukan pekerjaan, karena kita berpikir bahwa penghasilan seorang pegawai negeri sipil itu apabila dibandingkan dengan seorang yang
memiliki profesi lain, bahkan ada yang lebih jauh penghasilannya dibandingkan dengan PNS. Kelemahan dari sistemnya adalah bahwa bukan kelemahan sih, tetapi hal yang berbeda dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bekerja bukan profesi sebagai PNS itu adalah mereka kemungkinan bisa mendapatkan lebih banyak. Misalnya saja seorang pengusaha itu gaji mereka atau pendapatan yang mereka dapatkan setiap bulan itu jauh di atas penghasilan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dan jangan disangka pula bahwa seorang pegawai negeri sipil atau akan senang dengan apa yang mereka dapatkan, karena banyak juga teman-teman pegawai negeri sipil itu resign sebagai seorang PNS karena merasa tidak memiliki kepuasan terhadap apa yang mereka hasilkan setiap bulan. Sebenarnya banyak juga yang resign atau berhenti menjadi pegawai negeri sipil karena merasa bahwa penghasilan sebagai pegawai negeri sipil itu kecil. Seperti itu. Bahkan apabila sekarang kita melihat penghasilan YouTuber ya, atau pengusaha tambang misalnya, itu tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan gaji seorang pegawai negeri sipil. Itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil dengan mengandalkan atau dengan niatan untuk mendapatkan jaminan hidup atau ingin menjadi kaya, sebaiknya Anda hentikan niatan Anda untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, karena masih banyak profesi lain yang menjanjikan atau memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan seorang pegawai negeri sipil. Baik, itu alasan pertama ya. Alasan kedua mengapa seorang ingin menjadi pegawai negeri sipil adalah alasan pengabdian. Jadi ada di antara pegawai negeri sipil yang memang betul-betul ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil karena ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Sepertinya alasan ini begitu luhur ya, namun alasan itu memang harus berasal dari dalam hati sanubari yang bersangkutan. Mungkin karena didikan lingkungan dan turun-temurunnya profesi sebagai pegawai negeri sipil itu, sehingga membentuk di dalam jiwanya bahwa dia ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil karena ingin membangun negara atau mengabdi kepada negara melalui pelayanan kepada masyarakat dan bekerja dengan baik dan berdedikasi dalam bidang kerjanya masing-masing. Seperti itu. Saya pikir ini alasan yang paling logis ya, yang paling luhur yang dimiliki seorang calon pegawai negeri sipil. Apabila semua pegawai negeri sipil memiliki alasan seperti ini, maka tentunya tidak ada lagi pegawai negeri sipil yang akan terjerat dengan kasus-kasus yang semacam kasus korupsi, suap menyuap dan lain-lain. Alasan ketiga yaitu adalah pengembangan potensi diri. Jadi sahabat Pro-Honor, pemerintah telah menjamin pengembangan diri seorang pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan, diklat maupun bimbingan teknis ataupun pengembangan diri dalam sebutan yang lain ya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sehingga diharapkan ketika telah menyelesaikan pelatihan maupun bimbingan teknis maupun pengembangan diri lainnya, maka kualitasnya akan bertambah, kualitas pelayanannya akan bertambah, dedikasinya juga akan bertambah, sehingga kualitas pekerjaan itu juga lebih baik. Seperti itu. Dan untuk semua fasilitas yang dibutuhkan selama pelatihan itu ditanggung oleh pemerintah, termasuk juga beasiswa S1, S2, S3 itu disiapkan. Tentunya tidak serta-merta seorang pegawai negeri sipil diberikan, tetapi ada sistem seleksi yang diberlakukan oleh pemerintah untuk melihat siapa saja yang bisa mengikuti program-program tersebut. Ya seperti itu. Itu alasan ketiga mengapa orang yang menjadi pegawai negeri sipil, karena pemerintah menjamin pengembangan diri dan potensi dirinya. Yang keempat adalah adanya berbagai jaminan yang diterima oleh seorang pegawai negeri sipil. Di antara ada jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan lain. Nah, tentu untuk jaminan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ini itu juga kemungkinan akan berbeda satu instansi dengan instansi yang lain. Tetapi secara umum, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan itu
pasti dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil, sehingga seorang pegawai negeri sipil itu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar tanpa mempertimbangkan secara berlebihan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau bisa mencelakakan dirinya, sehingga pemerintah menjamin hal-hal tersebut. Nah, seperti itu sahabat-sahabat entrepreneur, untuk alasan-alasan orang mengapa ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sebenarnya menjadi pegawai negeri sipil itu gampang-gampang susah sih. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah menetapkan aturan yang begitu ketat untuk menjaring seorang pegawai negeri sipil, sehingga saya melihat bahwa potensi-potensi itu memang digali dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Contohnya saya berasal dari honorer yang telah mengabdi selama 7 tahun. Setelah itu di tahun 2014 alhamdulillah saya berhasil lulus sebagai pegawai negeri sipil melalui jalur honorer K2. Dan saya melihat bahwa proses perekrutan yang dilakukan pemerintah RI ini sangat berbeda dengan apa yang kami alami dulu. Tetapi untuk kualitas memang jauh berbeda, bahwa tenaga-tenaga adik-adik yang lulusan baru itu mereka memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan kami. Bahkan kami berpikir bahwa ketika tes yang serupa dilaksanakan kepada kami sewaktu kami menjadi calon pegawai negeri sipil dulu, itu kemungkinan kami tidak ada yang lulus. Jadi di OPD kami itu di kecamatan ada 16 orang, dan di antara kami ber-16 itu memang tidak ada yang menyangka bahwa kami akan menjadi pegawai negeri sipil. Jadi ada kawan kami itu yang terangkat tahun 2007 melalui jalur sekretaris desa, saat ini sudah mendekati usia pensiun ya. Sudah banyak kawan-kawan kami yang akan mendekati usia pensiun, dan saya yang paling muda. Pengabdian saya itu insya Allah jika tidak ada halangan itu masih 18 tahun lagi sampai usia 58 tahun untuk jabatan struktural ya. Dan memang jika Allah sudah memberikan kita garis tangan, maka Allah akan menunjukkan jalannya dan cara-caranya untuk meraih apa yang kita impikan. Jadi sahabat-sahabat tidak usah berkecil hati apakah bisa menjadi pegawai negeri sipil atau tidak, karena menjadi seorang pegawai negeri sipil itu bukan satu-satunya profesi yang harus kita kejar. Masih banyak di luar sana yang lebih menjanjikan kita untuk melanjutkan hidup, bahkan mungkin melebihi apa yang diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dan bagi kawan-kawan yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, mari kita bekerja dengan baik. Kita sukseskan semua program pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah amal ibadah. Dan mari kita jauhkan diri dari segala hal yang bisa mempengaruhi kinerja kita, tentunya seperti korupsi, nepotisme, dan suap menyuap. Itu semua yang menjadi penyakit-penyakit yang sebenarnya sih bagi seorang pegawai negeri sipil itu sangat rentan ya terkena dengan hal-hal seperti itu. Tetapi apabila kita memiliki dedikasi yang tinggi dan kemauan yang baik untuk melakukan pekerjaan dengan baik tanpa mempertimbangkan hal-hal negatif seperti itu, maka pasti kita juga akan menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu. Baik, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat. Apabila sahabat-sahabat memiliki alasan lain tentang mengapa orang ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi info-info menarik tentang pekerjaan kita maupun info-info menarik lain tentang kepegawaian. Baik, demikian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.